Muslim Bang Samuel. Bang Samuel. Bang Adismon Kristen atau Muslim Bang Adismon? Silakan dibuka mute-nya. Bang Fakir Miskin Kristen atau Muslim Bang? Silakan langsung ngomong. Saya Kristen Bang gitu. Aku Muslim lah Bang Fakir. Oke, assalamualaikum Bang. Izin saya turunkan ya. Waalaikumsalam. Izin saya turunkan aja dulu Bang ya. Kami butuh kawan-kawan Kristen izin. Asal dari Padang. Ini ada Uni ini nih. Siap. Ini letak nih tenju kepala itu. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Agi taruh ini. Oke, Bang Fakir Miskin ini kesempatan saya bicara ini. sebentar dulu, brother. Kamu akan saya kasih kesempatan pertama bicara setelah saya naikkan kawan-kawan Kristen yang lain. Bang Fakir Miskin buka mute-nya, silakan. Kristen atau Muslim? Bang Fakir. Ngatur komal saja sulit kali kalian ini. Gimana mau diskusi? Coba Bang Fakir mana sudah turun. Yang Muslim jangan dulu naik. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen asal tertib. Ini saya naikkan lagi Bang Tom. Tapi mohon Bang Tom tertib, di mute dulu Bang Tom ya. Bang Tom di mute dulu. Di mute dulu Bang Tom. Tolong di mute. Di mute. Bang Tom di mute dulu. Oke, saya naikkan lagi kawan-kawan Kristen ya. Tenang teman-teman, tenang. Yang naik itu coba, ini kan Komal, kita sudah dewasa semua di sini. Come on. Oke, Bang Robin di mute dulu ya Bang Robin ya. Oke, silakan. Begitu dong. Gitu dong. Aku kasih tepuk tangan kalau gitu. Iya, makanya cerita itu ajarkan dia. Udah. Jadi gini teman-teman, kalau naik itu beradab, kami akan lebih beradab. Seperti itu loh. Keren Kak. Ini edukasinya dapat kita nanti sebentar di sini. Makanya saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen. Tapi kawan-kawan Kristen mohon tenang, mute satu-satu. Kalau tidak tahu lebih baik bertanya daripada congor. Gitu banyak ngomong dia, makanya gak usah. Udah dulu brother, come on brother. Ayolah brother. Bro Samuel, Kristen atau Muslim? Di mute Bang Robin ya. Bro Samuel. Oke. Ya, Kristen atau Muslim Bro Samuel? Kok turun lagi Bro Samuel? Yang Kristen naik ya, silakan ya. Saya atur dulu. Ya, yang mana ini? Kawan-kawan Kristen, coba typing kawan-kawan Kristen. Saya Kristen Bang gitu, supaya saya naikkan ya. Silakan kawan-kawan Kristen. Kita bersaudara kok. Ya, silakan. Ya. Naik yang Kristen naik. Tapi yang Kenapa kau Robin gak disuruh orang ngomong, kau ngomong aja? Aku yang tuan rumah dari tadi diam. Kau bukan siapa-siapa, lebih baik kau yang turun daripada aku. Siapa kau? Kau setan, tau kau? Gak disuruh ngomong kok ngomong kau. Aku Tuhan di room ini, tahu kau? Aku Tuhan di room ini. Aku yang punya room ini, apa kau? Nggak heran aku loh. Masuk ke rumah orang, menjajah kau di sini. Mayoritas diam, si Malaka diam, si Tom aja diam. Kau pula yang ngomong, emang kau siapa? Aku aja diam loh. Udah, siapa yang bertanya aja dulu Fandi, sambil Fandi naikkan, biarkan yang lain bertanya dulu. Kalian tugas kalian bertanya sampai kalian mati itu kalian. Oke, silakan Major. Karos, assalamualaikum Karos. Karos bantu naikkan kawan-kawan Kristen ya Karos. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kamasa di mute ya. Ini ribut sekali kayak kebun binatang saja ini. Nah, gini. Saya tadi kan mau menanggapi pernyataan Pak Matius. Kan Pak Matius, kan awalnya kita kan membahas masa kanak-kanak Yesus. Nah, ini kan Injil yang tidak diterima atau dianggap palsu oleh kekristenan. Nah, kenapa umat Muslim mau atau ingin kami memasukkan itu, sedangkan kalian sendiri punya hadis-hadis palsu yang tidak dimasukkan? Kan tidak fair namanya seperti itu. Tidak fair kan? Di dalam kitab kami kalian yang mau mengatur. Sedangkan di kitab kalian diganggu, kalian waduh nyebut kami kayak binatang apa segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Mau bertanya atau mau menjelaskan Anda ini? Tidak. Jawab dulu, mau bertanya atau menjelaskan? Kalau menjelaskan, hatua dengan saya. Kita Tidak, bahas begini. transmisi kitab suci. Kok tidak? Begini loh, ini room Islam. Anda bertanya diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Saya menjawab. Kalau Anda menjelaskan, maka kita hatuha. Antara saya dengan Anda kita bahas duduk tentang transmisi kitab suci. Siap nggak? Siap nggak? Kalau siap materinya kita atur, angkat tema. Tuliskan di situ transmisi kitab suci, Fandi, biar saya berhadapan dengan si mayoritas. Ini yang penting karena persoalan masa kanak-kanak Yesus ini masuk dalam transmisi
Iya, jadi Anda pilih dua. Jangan Anda menganggap ini gereja. Ini bukan gereja, brother. Ini tempat kita saling memberi informasi. Ya, Baik. jangan curhat di sini. Ya, oke. Yang Muslim jangan dulu naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Narasumber sudah ada. Yang Kristen, yang naik. Yang Muslim jangan dulu naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Sekali lagi. Yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan. Ya, mayoritas saya kasih Anda kesempatan maksimum 2 menit. Cuma Anda itu saja yang mau menjelaskan. tanyakan, ya. Oh, apa pertanyaannya? Coba ulangi, saya tidak paham. Kenapa umat kalian terlalu memaksakan kami untuk menerima Injil Thomas yang sudah jelas dibantah oleh bapak-bapak gereja bahwa itu Injil palsu yang ditulis abad kedua. Persamaan atau penulisan nama Thomas kan Ini mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya bingung dengan kalian itu cuma itu saja. Bertanya atau Ya, menjelaskan? saya cuma mau bertanya itu. Kenapa Bertanya kalian itu memaksa? siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kenapa. Saya akan mau tahu menjawab. aja. Apa Kenapa? pertanyaannya? Kenapa? Ulangi coba. Betul, Bertanya kenapa? lagi coba. Kenapa kalian punya standar untuk memilih hadis-hadis palsu, sedangkan kami tidak mempunyai standar untuk memilih Injil-Injil palsu? Kenapa kalian sangat Oke, ya? saya jawab. Pertama, tidak ada yang ngotot memaksa kalian menerima Injil apokrif. Coba sebutkan namanya, siapa orang yang memaksa kamu supaya menerima Injil apokrif, siapa orangnya? Ini Hanzo. Kami sudah Hanzo. jelaskan bahwa itu Si Hanzo mana Hanzo ini? Mana si Hanzo? Fandi ini. Fandi. Kau Fandi. jangan framing saya kau. Ada Saya kau tidak paksa pernah. Fandi. Nggak Ada pernah. kau Jangan kau paksa. sembarang Sebentar. Tapi lu maksa. Sebentar, mayoritas. Apa kata si Fandi? Diksi mana yang dia memaksa? Kau harus percaya, gitu kata dia. Ya dia ngomong, dia seperti itu. Saya tanya, apakah dia mengatakan kau harus percaya, kalau enggak masuk neraka, kau gitu kata dia? Tidak, dia tidak begitu, tapi dia Anda tahu diksi paksaan? mengarahkan ke arah situ. Memaksa itu artinya ada ancaman yang disertai perintah. Coba kamu cari di KBBI apa yang disebut dengan memaksa. Ya, tolong kalian belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya kita ndak bentrok ketika diskusi. Kalau Fandi memaksa, itu menggunakan diksi ancaman. Itu baru dia memaksa. Nah, kalau dia bertanya, itu konteksnya bertanya, kamu menjawab. Nah, sekarang saya jawab. Kalau kamu mengatakan, kenapa kami ngotot supaya Injil apokrif diterima? Tidak ada satupun orang yang ngotot. Saya tidak pernah diskusi membawa Injil apokrif. Bahkan saya tidak pernah membawa Injil Barnabas, Injil Thomas. Kamu tahu tidak? Seorang wanita, scholar, lulusan Harvard, bernama Ellen Pagel, di bukunya Beyond Belief, bahkan terang-terangan mengatakan, Injil yang sebenarnya itu adalah Injil Thomas. Tapi bapak-bapak gereja menggantinya dengan kitab Yohanes. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan doktrin. Itu bukan kata saya. Kau mau menolak Ellen Pagel, silakan. Tapi yang namanya sisi akademis kita tunjukkan, ada literaturnya. Kau cari Ellen Pagel, kau cari buku Beyond Belief, kau lihat di situ bagaimana pernyataan Ellen Pagel terkait Injil Thomas. Tolak silakan, tapi tak pernah paksa, la ikraha fiddin. Nah, sekarang ketika kau mengatakan Al-Quran dengan kitabmu sama kejelasannya, maka kutanya, kalian semua orang Kristen bawa mama, bapak, pendeta, nenek moyang kalian hidupkan mereka kembali untuk sebutkan satu nama. Siapa orang yang punya otoritas tertinggi memilih mana Bible yang betul-betul Bible, mana yang apokrif? Yang mengkanonisasi Bible pertama kali, yang memiliki otoritas, sebutkan namanya. Bawa semua bapak kalian yang sudah meninggal, hadirkan lagi, turunkan Yesus, turunkan Roh Kudus, turunkan Paulus. Jawab pertanyaan saya satu saja supaya kalian bisa dianggap ilmiah. Siapa nama orang yang punya otoritas mengkanonisasi Bible? Kenapa ini penting? Jangan-jangan dia adalah hantu belau. Jangan-jangan dia adalah penipu. Jangan-jangan dia adalah orang yang mencampur adukan agama kalian. Maka saya butuh nama orang yang punya otoritas mengkanon kitab kalian. Kalau kalian bertanya, siapa orang yang punya otoritas mengumpulkan Al-Quran, saya bisa sebutkan nama. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan. Siapa yang menulis, saya bisa sebutkan namanya. Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit. Sekarang saya butuh nama. Ya, tolong sebutkan nama siapa yang punya otoritas tertinggi yang mengkanon kitab kalian. Jawab, baru kalian lanjut diskusi dengan saya. Kalau tidak, turun kalian, naik ke Roh Kudus. Athanasius namanya. Athanasius yang mengkanon. Coba tunjukkan siapa yang bilang.
Lah ini kata Google ini. Siapa? Kata Google. Kata Google. Bentar lagi kiamat tahun 2022. Percaya kau? Ini Kata Alkitab ini kan disusun ini kanonisasinya berdasarkan surat-surat pasca dari Athanasius nih yang aku baca nih. Benar nggak? Yang saya tanya itu siapa? Bukan bagaimana kronologisnya kitabmu dikumpulkan. Siapa yang mengkanon kitabmu? Itu pertanyaan saya. Berarti nama yang kalian jawab. Ya, Saya itu mampu menjawab pertanyaan kalau itu dibalikan ke saya. Siapa yang memverifikasi, verifikator dari kodifikasi Al-Quran? Saya jawab, pemimpin Islam pada waktu itu bernama siapa? Abu Bakar Siddiq bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat mengatakan, tidaklah Utsman ibnu Affan membakar semua suhuf, melainkan semua atas izin kami, para kaum Ansor, Muhajirin, dan para sahabat. Maka kalian tunjukkan kepada saya satu nama saja orang yang mengkanon kitab kalian, baru kalian layak mengatakan kitab kalian itu ilmiah. Sebutkan namanya. Kalau nggak bisa jawab, kalian bertanya lagi. Tanya saja. Sudah aku bilang jangan kalian berusaha untuk menjawab di hadapanku. Bertanya kalian. Kalau kalian tidak mampu bertanya saja pun susah, ngapain kalian mau menjawab? Oke, saya bertanya. Silakan. Ya, Anda kan selalu bilang Al-Quran dan sebagainya itu sangat sempurna. Tapi tadi Anda katakan kenapa harus dibakar lagi untuk dikanonisasi menjadi Al-Quran yang sempurna sekarang. Apa arti kanon? Ya sudah menyatukan, kau sudah tahu, jelaskan Apa saja. arti kanon? Siapa yang Sudah. bilang Al-Quran di kanon? Kalau bukan kanon, kenapa kalian membakar Nah inilah kau. ayat-ayat yang menurut Kau kalian kalau nggak ada tidak orang bilang cocok? kanon, Coba kau bilang jelaskan kanon. itu. Ya sudah. Apa tidak usah arti pakai kanon? Sudah, tidak Yang usah ku pakai bilang kata. kodifikasi. Membedakan kanon dan kodifikasi aja kau tak mampu. Sudah, Bertanya aja tidak kau tidak masalah. ngerti. Sekarang kau jelaskan kenapa Kok tidak masalah? Al-Quran Masalah lah. dibakar. Masalah lah, pertanyaanmu aja kau nggak ngerti. Sudah. Mana pula buku jawab? Sekarang Apa arti jelaskan. kodifikasi? Kau bilang Quran kau sempurna. Kenapa ada bagian-bagian yang dimusnahkan? Oke, ku jawab. Diam kau, ya. Al-Quran itu sempurna sebagai firman Allah, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Yang dibakar apa? Aku tanya Tom. Makanya saya tanya. Ya sudah, saya jawab. Yang dibakar adalah tulisan-tulisan sahabat secara pribadi, di mana di dalam tulisan itu ada tulisan-tulisan tentang keterangan-keterangan dari mana mereka mendapatkan ayat-ayat tersebut Dari dan Nabi apa Muhammad, yang kan? Kau nih tolong kau sekali-sekali Saya jadi ada baca manusia, ini. jangan kayak binatang. Mana Ya, buka silakan. literan dulu, buka. Kau juga Buka binatang. setan. Kau iblis. Ku bilang bawa Roh Langsung. Kudus. Jawab. Bawa Roh Kudus, ku bilang. Ku suruh bawa Roh Kudus, turun kau. Kau cari Roh Kudus kau sampai dapat, baru kau bawa naik ke atas. Kalau nggak bawa Roh Kudus kau jangan kau naik. Aku bilang aku mau diskusi dengan Roh Kudus kok. Ngapain aku diskusi sama kalian? Bahasa Indonesia aja nggak lancar kalian. Antara kodifikasi dengan kanon aja kau nggak bisa bedakan. Kau baca di Ibrani. Aku nih sekarang kesurupan Bible, tahu kalian? Karena Bible kalian mengatakan makanan keras untuk orang dewasa. Kalian udah tua bangka kalian, nggak perlu kalian dilembut-lembutkan. Nih, aku mengikuti ajaran kitab kalian. Nih, ku tunjukkan dalilnya ya. Perhatikan. Ibrani pasal kelima nomor 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah, kalian harus kukerasi karena kalian bukan bayi. Aku ngikutin Bible kalian. Antara kodifikasi dan antara kanon aja kalian nggak mengerti. Sok-sok pula kalian menjelaskan. Ditanya balik nggak paham. Ngerti dulu apa omongan kalian. Contoh, antara ayam dengan bebek, saya mau bertanya, kira-kira bebek itu berenang atau enggak? Assalamualaikum Rifamo. Siapa ini? Fandi atur Fandi. Waalaikumsalam. Siapa ini muslim atau tadi? Siapa yang salam tadi? Yang salam tadi siapa? Kristen atau Muslim mana? Mana yang salam tadi? Yang Lanjut salam ya. tadi siapa? Sebentar, yang salam tadi siapa? Kau Tom, kunaikkan lagi kau Tom. Kunaikkan kau lagi. Tapi kau, kalau kita dua arah Tom. Kalau kau ingin ku jawab pertanyaanmu, aku harus sedikit. Ini siapa ini? Makanya Rifa, jangan sebut orang
setan, binatang. Setan itu adalah ucapan untuk orang-orang yang nggak disuruh bicara tapi bicara. Kalau kau nggak, kita ini di forum, peka telingaku, tapi itu kan bicara. bisa di-mute Kau saja. nggak disuruh bicara. Disuruh tanya kok. Kalian itu saya sedang mengajarkan kalian kitab suci kalian, Ibrani kitab kalian. Ibrani itu makanan keras untuk orang dewasa. Kalian harus sekerasi, itu ajaran Tuhan kalian. Jadi saya ngikutin Tuhan kalian, tahu kalian? Ya, oke. Tugas kalian hanya bertanya. Kalau kalian menjelaskan, kalian berhadapan denganku dua arah. Ku balik tanya nanti, siapa yang maju dulu? Silahkan kalian bertanya. Kalau mau dua arah, kalian maju. Siapa yang mau menjelaskan kitab sucinya? Di antara kalian. Aku bertanya aja Uni. Oke, Malaka silakan tanya. Iya. Yang lain diam. Mengenai Injil Thomas itu, apakah sudah diuji ilmiah carbon dating memang berasal dari abad keempat setua Codex Sinaiticus itu? Injil Thomas itu yang memberikan informasi tentang Injil Thomas itu seorang wanita yang lulusan Harvard bernama Ellen Pagel. Ya, terkait uji karbon, pertanyaan itu juga akan saya ajukan. Apakah semua kitab kalian sudah diuji karbon? Hah? Ya, Anda sudah kalau- mendapatkan literasi terkait apakah semua manuskrip kalian sudah uji karbon, Malaka? Semua kitab-kitab kalian. Ya kalau Codex Sinaiticus ya kalau kata Google udah dari abad keempat ini. Nah, coba buka literasinya. Buka literasinya. Jangan pakai Google. Buka nggak apa-apa, pakai Wikipedia nggak apa-apa, tapi dibuka datanya biar saya baca. Saya nggak percaya dengan kalian. Kalian bisa menipu. Ya kan Uni bisa search sendiri. Jadi begini ya. Gini nih, ini saya bukakan kamu data ya. Saya bukakan kamu data dari Sarapan Pagi Biblikal. Ini hal yang sangat mudah kamu ambil. Ya, sembari dibukakan, Bang John ini Kristen atau Muslim, Bang John? Walaupun saya tidak percaya 100% dengan Rita Wahyu, tapi saya menganggap dia yang paling akademis di antara yang lain ya. Ngomong Nih. Bang John. Bang John, ngomong Kristen atau Muslim? Bang John. Ya, di-mute dulu, Bang ya. Nih, saya nih ya, nih kita belajar bareng Malaka di sini ya. Pada tahun 1945 sampai 46 ya, di Nag Hammadi, sebuah kota di Mesir di tepi Sungai Nil, dalam penggalian ditemukan perpustakaan kuno Gnostik Koptik. Dalam perpustakaan itu dijumpai banyak sekali naskah kuno yang ditulis di atas papirus dan dijilid sampul kulit. Yang terkenal dari penemuan itu adalah Injil Thomas yang ditemukan dalam versi terjemahan Yunani yang berserakan, yang diperkirakan ditulis pada tahun 150. Tuh. Diperkirakan di abad kedua. Dan terjemahan Koptik yang bernafaskan Gnostis yang berisi kumpulan 114 ucapan-ucapan rahasia dan perumpamaan yang dianggap sebagai ucapan Yesus. Setengah dari isi Injil Thomas ada dalam keempat Injil dan setengah lainnya baru tepatnya 47 legion ada dalam Injil Markus. Nah, jadi Malaka ini ada di abad pertama. Kamu tahu tidak Septuagint? Septuaginta itu di abad keempat. Bahkan ini lebih tua daripada Septuagint dari Sinaiticus. Nah, ini lebih tua. Nah, sekarang begini, yang saya tanya itu Malaka, semua orang Kristen, tolonglah kalian bawa Roh Kudus. Katanya kalian punya Roh Kudus. Tanyakan kepada Roh Kudus kalian, minta dia membimbing kalian. Yang saya tanya itu siapa? Nama manusia yang pertama sekali mengkanon Bible menjadi satu kitab, yang adalah pemilik otoritas tertinggi pada waktu itu. Kalau pertanyaan ini diarahkan ke saya mampu menjawabnya tanpa terbata-bata sekalipun, dan ini rahasia umum. Kalian mau cari di seluruh literasi Islam, ini tidak akan ada bantahannya, tidak akan ada persengketaannya. Apa itu? Pertama, verifikator kodifikasi Al-Quran dalam Islam adalah, ingat ya, kodifikasi dengan kanon itu berbeda. Kodifikasi itu artinya adalah pengumpulan. Kanon artinya adalah distandarisasi. Jadi ketika saya bertanya kepada kalian siapa pengkanon kitab kalian, saya punya jawaban atas pertanyaan itu kalau diarahkan ke saya. Nah, kalau di Islam itu di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, yang ini masuk ke dalam sejarah dan tidak ditolak oleh sejarawan manapun kecuali kalian oten-oten yang bahkan orientalis yang belajar pun tidak pernah membantah ini. Maka Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq pada waktu itu sebagai khalifah, dia yang memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Nah,
Dan mushaf yang pertama sekali itu memang sudah tidak ada autografnya. Tetapi manuskrip di abad pertama itu ada, diperkirakan secara uji karbon. Tapi tidak bisa dipastikan apakah itu yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, tentu tidak bisa dipastikan lagi. Nah, ini uji karbon ini kan berdasarkan tempat menulisnya, diuji dia. Oke? Belum tentu ditulis pada waktu di abad pertama kedua, tetapi uji karbon bahannya. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Kalian Kristen dapat kitab suci di kanon, itu yang mengkanon siapa? Ini penting. Kenapa? Ini ada pemilah-milahan kitab suci. Ada yang mengatakan ini kitab suci, ini apokrif, ini kitab suci. Itu siapa orangnya itu? Siapa orangnya yang punya otoritas itu? Apa kaitannya dengan Yesus? Itu dijawab, itu penting. Kalau kalian tidak bisa menjawab, kita skip ini, berarti sudah gagal. Kami 1-0. Kita mulai lagi transmisinya. Ini namanya diskusi. Kita membandingkan di sini. Kalau kalian tidak punya apa-apa, ngapain kalian bicara gitu loh? Silakan dijawab, umat Kristiani. Semuanya silakan. Bawa pendeta Baik. kalian. Kalau perlu, bawa Paulus ke sini. Ini yang baru naik, ini Kristen atau Muslim? Atta Damuli ini Kristen atau Muslim, brother? Atta Kristen atau Muslim? Saya Muslim. Oke, di bawah aja ya bang ya. Nonton-nonton di bawah, belajar-belajar. Silakan kawan-kawan Kristen. Itu Silakan tadi yang Kristen, silakan. Saya mau bertanya ya. Bertanya saja. Saya sudah bilang, semua umat Kristen yang ada di Komal Fandi dan di Komal umat Islam manapun, kalau ada saya, tugas kalian bertanya sampai kalian mati. Saya sudah bilang. Terus begini, Kok begini? Anda Bertanya itu pakai apa? Siapa, mengapa, di mana? Saya kan mesti mau bikin tujuan supaya jelas kan. Oh, prolog dulu. Yaudah, prolog dulu. Nah, iya, begini. Kami umat Kristen, ada orang yang khusus mempelajari atau pendeta-pendeta atau orang yang sekolah di teologi, mereka otomatis mempelajari tentang kanonisasi, siapa pada abad keberapa dan sebagainya. Mereka tahu persis. Kalau Naikkan kami mereka. sebagai umat, Naikkan mereka. Jangan Anda cerita itu, saya tidak perlu dikasih tahu, saya tahu. Suruh mereka ke iya, sini. sedangkan Anda kan mencari-cari untuk mencari kesalahan dari kami yang tidak mempelajari itu. Oi, ngapain saya mencari kesalahan dari kitab yang sudah salah? Ya. Saya ingin menurut kalian kamu di sini salah, menurut kami info. benar. Itu Siapa menurut peduli kau menurutmu? salah, menurut kami Ketika benar. kau tidak Makanya peduli kami mau- menurutku, ngapain aku peduli menurutmu, Tom? Ku curhat lagi. Kau cari rumah Madede sana. Diam kau, yang lain. Maju yang lain. Naikkan Roh Kudus. Saya jawab. Udah aku bilang naikkan Roh Kudus dari tadi, nggak ngerti-ngerti nih. Kalian ngapain nggak bawa Roh Kudus ke sini? Bawa Roh Kudus. Kalian itu berhadapan dengan saya loh. Kok nggak berani-beraninya kalian nggak bawa Roh Kudus ke sini? Bawa Roh Kudus Maksud bilang. kau bawa Roh Kudus itu yang bagaimana? Roh Kudus kau yang bisa kasih tahu siapa penulisnya, kan kitab kau diilhami Roh Kudus. Biar dia yang ngasih tahu sama aku siapa yang menulis, siapa yang mengkanon. Kau itu kan? pelajaran sejarah, itu bukan masalah Roh Kudus atau tidak. Kan giliran kitab kau ditulis Roh Kudus, giliran aku mau tanya sama Roh Kudus, sejarah kau bawa. Nah, Sudah, aku ini. tanya dulu. Mana kitab sejarah yang membahas kitab sucimu? Bawa ke sini, siapa sejarawannya? Sekarang ini kita mau bicara Wah, sejarawan atau mau bicara Kau yang bawa sejarah bahas tadi, kita? tampar ganteng Kau- gitu kau nanti yang lama-lama. Kau kurang ajar kau. Ya, Selamat Kak. pagi, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Ini kak, kita mau bicara tentang Tenang. Dah, Ini kau ada bilang. Romo. Coba ada Romo. Udah aku bilang bawa Roh Kudus. Dia Selamat siang, Romo. Rifa, kau mau bicara ini tentang Alkitab atau kau mau Apa? bicara tentang sejarah? Kan Kalau kau sejarah yang saya bawa tidak sejarah. masuk. Lah kan kau yang bawa sejarah tadi. Makanya kau jangan Loh, siapa singgung-singgung yang bawa sejarah. sejarah? Yaudah, kau mau bawa apa? Roh Kudus? Yaudah, bawa Roh Bukan, Kudus kau ke sini. sekarang mau Terus, bertanya tentang apa? Tentang kami? saya Atau bertanya, saya bertanya siapa? balik? Yaudah, kau tanya. Dari tadi kau suruh tanya kok. Iya, karena nanti kalau saya terus terang ya, saya Bertanya aja, cuman udah. saya cuman mengetahui Islam itu dari Aduh, ceramah-ceramah. bertanya aja lah, Tom. Nah, tadi menyangkut pembakaran apa? Langsung ke poinnya aja, Tom. Langsung. Ya itu pembakaran apa?
Maksudnya bagian dari kitab kalian yang dibakar Mana ada bagian? sebagian itu yang Nggak ada menurut bagian. kalian tidak Gak ada bagian. Kau salah-salah bertanya. Nggak ada bagian Tom Saya yang dibakar tanya itu. baik-baik. Iya, Cara saya kan baik-baik nggak juga. kadang kan peka kayaknya. Soalnya telingamu kayaknya nggak berfungsi. Aku udah ngomong, Tom, nggak ada bagian. Yang dibakar itu catatan sahabat. Iya, catatan Pahamnya kau? catatan. Ah, terus? Kenapa? Hmm. Kenapa? Oh, ya, aku diturunkan dulu, dapat peringatan. Oke. Jadi gini ya teman-teman Kristen. Sebenarnya gini, kalau teman-teman Kristen itu tidak punya kompetensi, tidak punya dasar untuk menjelaskan itu, lebih baik bertanya. Ini Pada Pandi. pendengar, Begini. asumsi, mimpi, halusinasi. Begini Pandi. Saya jelaskan ke kau ya. Gak usah kau jelaskan, kau gak ada ilmu kau. Kami bicara. Mau? Kalian kan kalian berusaha langsung kepada poinnya, nggak usah muter-muter, Tom. kalian berusaha Wes untuk lagi bagi lah making of kan semua kebukai. Oke, uni. kalian berusaha untuk Uni sudah kabur. membantah Ya. Alkitab. Nggak ada, mana ada dia Kami kabur. berusaha Nggak berani untuk dia kabur. menjawab. Dengar dulu. Kok nggak bisa dijambak Kami ini, Uni? berusaha Coba, untuk moderator, menjawab. tolong moderator. Dengar dulu Fandi. Kami Tunggu berusaha dulu, ini tidak ada permintaannya Uni ini mau naik. Kenapa ini akun saya ini? Saya banting ini kepalanya di kepala Tom ini. Oh, Rifanya kabur tuh, Rifa tuh. Kau diam monyet. Kabur orang kena ban kau bilang kabur. Ku tampar mulutmu dengan pendeta baru tobat kau. Fandi tahu saya emosi. Saya mau jelaskan ke kau ya. Diam kalian diam. Kenapa kualitas muslim begini amat ya? Kasar. Kualitas Kristen lebih dongok. Kasar. Kalian framing jago, bilang yang tidak orang lakukan jago. Mana nih? Kabur itu di bawah dia tidak bisa naik. Ku tampar mulut Saya kalian, baru pendeta datang. kalian mau. Saya baru datang saja sih. Diam. Framing jago kalian ini. Framing. Bicara yang tidak benar jago. Diam. Uni, kenapa permintaannya belum ada Uni? Coba Uni, monitor. Uni bilang up di bawah tapi permintaannya belum ada loh ini. Saya belum tengok. Ini bisa dijambak ini coba. Uni kabur itu. Monyet. Memang monyet kau ini. Memang monyet. Ganti pembalut tuh nih. Memang monyet. Enggak ada kalau Kristen itu hanya bisa framing. Tidak ada lain selain framing karena agamanya agama salah. Salahnya gimana? Kami tidak pernah menyakiti. Nanti ku tunjukkan, tenang. Burung Kami tidak merpati pernah menyakiti. Kami tidak pernah marah-marah. Dengarkan burung Tidak merpati pernah halalkan darah orang. Yang lain nah. Udah tenang semua tenang. Aku naikkan Uni dulu. Ini nggak bisa ini dinaikkan Uni ini. Aku bingung ini. Ganti akun. Aku nggak teriak-teriak kah? Takut ke band juga. Ganti pembalut dia itu. Coba kirim permintaan kok nggak bisa Uni. Mungkin jaringan Uni ini. Itu Uni sudah berapa kali keluar masuk? Nggak bisa masuk loh Uni. Sekirain Uni ini pintar. Hapus cacenya gimana caranya teman-teman? Hapus caca gimana caranya? Di restart atau gimana caranya itu? Diturunkan sama Roh Kudus dia itu. Hapus caca? Mana hapus caca? Coba gini ya, saya kasih. Nggak ada loh datanya di sini. Uni kirim permintaan mau naik, nggak ada loh. Nggak ada. Ya, dia berdosa. Dia sudah marah-marah. Diam dulu, jangan ini. Nanti saya turunkan kalian Hanya framing aja kalian ini taunya. Romo ini Islam atau Kristen ya? Uni keluar TikTok dulu, Uni. Dengar Uni. Keluar TikTok dulu terus masuk lagi Uni. Pengaturan, coba saya cari pengaturan ya. Hapus cace kan? Mana hapus cace? Ini live dari jam berapa sih, Van? Baru live ya? Lama. Oh, baru live. Tidak ada hapus cacenya ini teman-teman. Gimana caranya hapus cace? Bang Ardi juga mana Bang Ardi? Nggak bisa naik Bang Ardi. Uni Rifa mana tadi Uni ini? Aduh, gimana nya? Ini jaringan saya stabil loh. Apa masalahnya ini? Mungkin gara-gara Romo sama Uni teriak-teriak ya. Ya. Nggak ada ini, nggak ada. Saya tadi ketinggalan bang. Nggak lihat pembahasan.
Bentar dulu, ntar. Bang Ardi tidak kirim permintaan, Uni tidak kirim permintaan. Ini Yang Fandi aja lah narasumbernya. Kok nggak bisa masuk permintaan? Coba, nggak ada ini. Bang Ardi up tapi nggak muncul ini permintaannya. Coba keluar aplikasi dulu, mungkin signalnya itu bermasalah. Coba yang mau naik ini sebentar dulu ke. Ini Muslim juga apa ini motivasinya mau naik ini? Woi. Ya itu tuh sudah ada tuh. Tuh ada tuh. Nah, Uni kan banyak moderator Uni. Jadi Iya. pakai aja punya. Enggak, Uni lucu ya. Uni pakai satu lagi untuk naikkan diri Uni sendiri. Itu enggak bisa, memang nggak nampak tadi permintaan itu. Ada Iya, beberapa nggak akun nampak. yang memang nggak ada penampak. Jadi gini ya. Kenapa Congor Oten ini? Kenapa ke saya keras? Kalian perhatikan dari tadi. Nggak disuruh bicara-bicara, yang nggak penting diomongin. Sementara kita yang Islam aja, si Fandi ngomong kita diam loh. Ini mereka memang sengaja memancing kita sebenarnya gitu loh. Saya bilang ya, kasih Fandi, mereka khusus bertanya saja Fandi. Mereka bertanya, kalau ada satu orang yang mencoba menjelaskan langsung maju dengan saya hatuha. Angkat tema. Itu aja Fandi, lanjut. Kalau sama si mayoritas ini udah nggak heran, Woi, ini juga Romo ini. Mentang-mentang Romo sudah naik jabatannya. Romo kan sudah Islam kan. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Wah. Oke, yang lain di mute ya. Coba gini teman-teman, ini kan Komal diskusi akademis ya. Ini Bang Ardi teriak-teriak di bawah, kok nggak bisa, nggak ada permintaan naiknya loh Bang Ardi ini. Uni coba bantu ditengok Uni Bang Ardi itu, naik tidak dia? Nggak ada di sini. Nggak ada permintaannya. Tunggu, Uni lihat ya. Uni dua-duanya handphone ini kan moderator nih. Cuman tadi Uni Iya, nggak bisa saya naikin. Saya sengaja kasih moderator memang banyak-banyak. Iya. Nggak, Mungkin tapi nggak lagi ada. ini. Nggak ada Bang Ardiansyah nggak ada. Lagi gangguan mungkin. Memang Bisa gitu jadi. Yang kok. Islam gini ya. Tolong teman-teman. Yang Islam tuh nggak usah naik. Pertama kalian bukannya apa-apa. Kita lagi diskusi dua arah. Kalian naik ngapain gitu loh. Udahlah, yang Kristen aja yang naik. Kalau kecuali apologet. Kalau apologet memang kita naikkan karena di sini kapasitas untuk para apologet. Saya kalau ada apologet, ada guru saya di sini, ada kores, saya akan jadi moderator, saya diam loh. Jadi kalian ngapain nih ke atas gitu. Kalau kalian memang lebih berilmu dari kami, ya mohon maaf nih. Insya Allah kami jadikan narasumber. Tapi tunjukkan dulu kok kapasitas kalian diskusi dengan para oten-oten ini. Bang Afka ini Kristen atau Muslim? Bang Afka Kristen atau Muslim, brother? Woi! Saya bilang Muslim jangan naik. Apa ini? Tenang, astagfirullah. Jangan begitu Fandi, oi. Fandi, astagfirullah. Istighfar, Fandi, istighfar, oi. Coba Lanjut teman-teman nak, Muslim. biar aja yang sudah ada aja bertanya Fandi, nggak usah dipenuhkan Oke. juga. Yang ada aja bertanya aja. Coba, ini adik Fandi ini teriak-teriak terus. Kau coba istighfar kamu, adiknya Fandi. Kau teriak-teriak terus. Astagfirullah. Silakan yang kawan-kawan Kristen bertanya ya. Bang Ardiansyah naik, Bang Ardi. Silakan Berarti yang kawan-kawan oten ada Kristen. 9 di atas nih, Van. Ada 9 9, oten. Iya, mereka bertanya aja. Saya mau bertanya nih. Bertanya. Ya, apakah ajaran Muslim atau Islam itu masih ada masalah perbudakan? Ini saya kutip dari ceramahnya Buya Sakur ya. Jadi saya mau yakinkan itu masih ada masalah perbudakan, jual beli wanita. Itu dulu. Oke, baik saya jawab. Tidak ada dalam Islam itu diajarkan menjual anak sebagaimana diajarkan dalam perjanjian lama yang tidak ada bantahannya sampai sekarang. Kami umat Islam ini agama yang hadir di mute dulu. Ini ada double. Di mute dulu. Oke.
Ya, saya tidak peduli mau Buya Sakur, Buya Cukur, saya nggak peduli. Asalkan dia berbicara menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Islam itu hadir di abad ke-7 secara historis, tapi secara esensi hadir di di awal sejak penciptaan Adam. Itu sudah identik dengan adanya perbudakan. Islam justru ajaran yang datang menghapuskan perbudakan secara sistematik dengan cara memasukkan salah satu memerdekakan budak dalam hukum untuk ketika ada sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan, maka salah satu cara untuk menghapuskan perbudakan adalah dengan adanya penghapusan budak secara perlahan-lahan. Itu Islam. Apakah masih ada perbudakan sampai saat sekarang ini? Ingat ya Tom, Islam tidak pernah mengajarkan untuk menjual manusia jadi budak. Coba tunjukkan kalau ada dalilnya seperti dalam kitabmu. Di kitabmu ada. Kalau seorang bapak menjual anaknya perempuan untuk menjadi budak, ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya masih ada perbudakan zaman sekarang, Islam tetap konsisten dengan ajarannya. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para umat Islam, maka hukumannya itu antara lain memerdekakan budak. Ya, bahkan memerdekakan budak itu terhitung pahala. Islam mengajarkan memerdekakan budak bukan untuk memperbudak, karena semua manusia itu sama di mata Allah. Nah, Tom, sekarang fokus di jawaban saya, tanggapi kalau ada antitesis dari jawaban saya. Silakan. Saya terus terang tidak tahu Islam, tapi saya mengutip dari Buya Sakur, dia mengatakan di Arab sana pada saat raja. Saya tidak mau dari Cukur, enggak. Saya terima data. Ahli apa? Ahli apa Cukur? Ahli apa? Ahli apa dia? Kalau saya katakan Joshua Teu itu betul karena dia Wanes, kau terima? Kok kau memaksakan orang lain ahli kan depanku? saya kutip Buya Sakur. Ya udah kau ikutilah Buya Sakur, ngapain kau tanya sama aku? Sekolahnya khusus tentang itu. Ya tunjukkan ijazahnya. Sekolah apa dia? Khusus apa dia? Saya tidak tahu Buya Sakur, masa Anda tidak tahu? Ya sudah kau diam, bawa literasi, bawa data, makanya saya kan tadi bawa data. Saya bilang ke kau, ini orang saya tidak tahu apa-apa. Udah banyak, diam. Saya konfirmasi. Turunkan Pandi. Bicara Si apa benar atau Kenzo. tidak. Saya bilang Islam itu tidak mengajarkan perbudakan. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran justru diperintahkan untuk memerdekakan Buya Sakur lebih budak. kompeten dari Rifa lah. Ya kau Sekolahnya tunjukkan. jelas. Ya tunjukkan. Mana datanya ijazahnya? Kau buka di sini. Nonton aja di YouTube-nya Kok Buya Sakur. nonton, kau tunjukkan ijazahnya. Ulama mana yang membetulkan dia? Kau tunjukkan. Jangan kau pikir orang-orang yang kau pikir kami umat Islam ini bodoh apa? Ini siapa yang double ini? Turunkan si Tom inilah. Tom, kecilin volumenya, Tom. Volume HP-nya kecilin. Tom, kecilin. Coba di mute Tom kalau ngomong Pak Tom. Oke, teman-teman, kita bahas tentang perbudakan ya. Teman-teman, mari kita bahas tentang perbudakan. Tidak ada di Islam ajaran seperti di Kristen, yang mana diperintahkan dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu hamba-hamba atau budak, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu. Ini baru ajaran memperbudak orang. Budak nggak boleh marah kalau tuannya mau jolim. Hai kamu hamba-hamba. Ya. Ini kenapa Bang Ardin bisa kelihatan ini di Enggak, saya juga nggak lihat. Saya juga nggak lihat. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramat, tetapi juga kepada yang bengis. Ajaran agama kau yang ajaran perbudakan Tom, bukan ajaran kami. Titus 2 nomor 9. Hamba-hamba hendaklah takut taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Nah, ajaran kitab kau. Mana Buya Cukur pakai dalil apa dia? Coba. Buya Sakur itu menggunakan dalil apa? Al-Quran surah keberapa? Hadis nomor berapa? Sebutkan. Aku pakai referensi, nggak perlu aku bawa nama pendeta kalian. Ayo. Diskusi kok bawa nama orang. Bang Ardin, kenapa ini ya? Anda bisa dinaikkan ya? Aku juga tadi nggak bisa naik berapa kali. Ada masalah apa ini? Mungkin terlalu banyak moderator mungkin terlalu banyak. Ini sudah puluhan. Enggak, Aku bukan. sengaja. Emang gangguan. Tuh gangguan. Bang Ardi sudah berapa kali? Coba keluar TikTok dulu Bang Ardi. Silakan kawan-kawan Kristen ya. Ini yang Muslim kenapa mau naik ini? Apa lagi motivasinya? Aduh.
Ini yang baru naik Kristen atau Muslim ini, brother? Mungkin kebanyakan moderator ya. Coba saya tengok ya. Saya hapus dulu. Bang Evais, Kristen atau Muslim, Bang? Muslim, saya cuma ngetes saja katanya bisa Oke, ternyata bisa naik. Assalamualaikum, Bang. Makasih, Bang. Di bawah aja. Nah, yang lain mayoritas bertanya atau Tom, kau bertanya aja, Tom. Jangan Saya memaksakan. bertanya ini. Ya, kau Terus, bertanya jangan memaksakan Kenapa- jawaban. Oh, saya kan, yo. Terus kenapa? Apalagi? Pada saat Tom, izin bentar menghapus, Tom. aduh, bagaimana saya Tom, mau bertanya? Volume Romo, diam HP dulu ku ya. dikecilin dulu. Volume mantul Tom. Ini live di YouTube. Kecilin dulu volume HP-nya. Lanjut. Oh ya, oke. Bisa dengar suara saya? Silakan. Ya. Kenapa di kerajaan di Arab sana mereka mau hapus perbudakan, terus ada unjuk rasa besar-besaran. Ya kau tanyalah di Menyatakan Arab, bahwa kau tanya sama Allah aku. saja tidak Ya kau melarang tanyalah ke perbudakan. Arab, oi. Kau tanya ke Arab, pergi kau ke Arab. Kau tanya urusan Arab sama aku orang Indonesia loh, dodol. Bukan begini. Kau tanya orang Arab sama aku, tanya ajaran Itu ke kan aku. bukan menurut, kan Islam berasal dari sana. Kalau Islam berasal dari sana, terus kau pikir Islam itu adalah Arab gitu? Kok botol kali cara berpikirnya ini? Urusan orang Arab, ke aku yang urus. Betul, berarti ajaran Anda lain dengan di sana, dah. Dong. Yang mana yang beda? Yang lainnya yang mana? Itu seperti tadi ada unjuk rasa. Yang mana? karena Ya unjuk rasanya melarang- kenapa? Melarang perbudakan. Yang bilang Terus siapa? pengunjuk Mana, rasa mana? bilang, Ya, coba Bang. tunjukkan beritanya. Mana beritanya? Duh, saya ini terus terang ya. Kau bacot aja kau dari tadi tahu, ini. cuman saya tahu dari Buya Sakur. Ya kau punya tanya sama ceramah. aku, tanya Buya Sakur itu. Kau gali makamnya, kau tanya Buya Sakur, mana dia Lihat orang aja Arab di, itu? lihat aja di apa Aku pula. saya ada. Nggak mau aku nonton, posting aku ulang. pula kau suruh nonton Lihat, YouTube kau. makanya. Jadi kau promo Nanti TikTok saya kau kirim di ke kau. sini. Aku aja nih, aku Rifa. aja nih. Nanti saya akan lanjut. kirim. Bang Tom, aku pernah buka di YouTube, Yesus itu kepalanya jatuh ke got duluan kepalanya. Percaya nggak? Pernah aku Gini, buka Pandi, YouTube, Yesus, saya tidak percaya Yesus karena itu tidak ada jatuh di ke dalam got kepalanya kitab duluan. suci saya. Anda percaya? Saya tidak percaya, tidak ada tulis di dalam Sama yang Anda Alkitab kok. bilang tadi itu batal sekali. Loh, Buya Sakur Buya kan Sakur. dengan Nah, Pandi. Buya Sakur menyatakan itu dengan Pendeta bukti-bukti. Simalakama, dengar. Pendeta Bentar, Simalakama Buya mengatakan Sakur kepada menyatakan saya, itu dengan dengar. bukti-bukti. Pendeta Simalakama bilang kepada saya bahwa Yesus itu Tidak. jatuh kepalanya duluan ke got. Anda Lihat percaya? saja di video saya yang lagi saya posting ulang. Iya, itu video saya juga. Ada pendeta Simalakama namanya, dia mengatakan Yesus itu jatuh ke got kepalanya duluan. Percaya? Pendeta lo ini. Kok Kristen gini semua ya? Saya Kualitas bukan, jangan Kristen nih. bicara Kristen ya. Ini kami Ini kita kan kualitas bicara Kristen pribadi. loh teman-teman. Sekarang saya lagi diskusi pribadi ya. Saya Tom. Udah, betul. Iya, tapi kau bawa Arab ke sini. Aku bukan pengurus Arab. Kecuali aku menterinya, bisa aku jawab. Oh Tom, mereka unjuk rasa gara-gara nggak mau. Mereka pengen ada budak Tom. Nah ini beritanya Tom. Kau nanya urusan Arab sama aku, ngapain aku ngurus-ngurus orang Arab? Udah gini aja, aku pendeta Vatikan dari pendeta dari Vatikan itu namanya pendeta Simalakama mengatakan Yesus itu jatuh ke got kepalanya duluan. Gimana itu Bang Tom? Mana tadi Bang? Gimana ya kalian ya? Parah kali Bang. Kenapa Kristen begini? Coba yang pintar-pintar lah Kristen. Disuruh bertanya malah main telenovela kalian di atas sini. Suruh tanya loh. Kalian tuh bertanya loh, ya Allah. Kalian bertanya, tapi jangan kalian tanya urusan rumah tangga orang sama aku. Parah kalinya kalian ini. Nih coba kita tanya balik kepada mereka. Kalau ada orang Kristen mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, adalah Bapa, kalian percaya nggak? Yang nggak percaya mereka. Ribut mereka pasti. Nggak mau karakter tunggal dengan jauh beda. Itu loh yang jadi masalah. Aduh.
Makanya tadi ku bilang ada pendeta dari Vatikan namanya pendeta Simalakama mengatakan Yesus itu jatuh ke got, kepalanya duluan masuk ke got. Kalian bagaimana tanggapannya kalian? Pasti kalian bilang gak usah dibahas bang, nggak penting itu. Kok bawa narasi orang ke sini? Di sini ini diskusi akademis, kawan-kawanku, brother and sisterku Kristen. Ini diskusi akademis. Jadi yang kita tunjukkan adalah data. Bukan kita mengambil statement orang dimasukkan ke dalam komal diskusi ini. Waduh. Makanya tadi aku kasih perbandingan. Kalau ada pendeta dari Vatikan namanya pendeta Simalakama mengatakan Yesus itu jatuh ke got, kepalanya duluan masuk. Apakah kalian mau... Bagaimana caranya kalian mau membantah itu coba? Apalah kalian ini, ayolah yang baik-baik saja lah bertanya. Kayak Mayo tadi ini bagus pertanyaannya loh. Saya sempat dengar tadi pertanyaan si Mayo. Silakan Brother Mayo, bertanya aja Brother Mayo. Keren loh tadi pertanyaannya Bang Mayo itu. Silakan Bang Mayo atau Bang Masa, silakan. Itu manuskrip Injil Thomas itu tersimpan di museum mana yang dari abad ke-20 itu? Itu saya nggak tahu itu di mana disimpan. Lagi dicari bro, lagi dicari. Ada rencana insya Allah rencana saya mau cari nanti Masa. Kalau ada nanti aku telepon kau. Kau doakan aja aku ya. Jadi untuk kawan-kawan Kristen izin ya, mohon maaf, bukan maksud kami untuk tidak menaikkan kalian. Tapi kalau lagi mode war begini seperti tadi, mode perang baru kalian naik, kalian kena juga tampar nanti. Kalau lagi perang kita begitu, jangan kalian naik lagi, nanti kena tampar, kena gaplok kalian. Kayak mana ya kalian? Ya Allah, ya Allah. Come on, janganlah kirim permintaan kawan-kawan muslim. Ada narasumber, ada Romo, ada Uni Rifa, udah cukup dua ini. Gitu loh. Silakan. Yang baru naik Kristen atau Muslim? Bang Limbo. Waduh, ribut kali pula. Bang Limbo, Kristen atau Muslim Bang Limbo? Bang Limbo. Turun. Duh, Sakur. Banyak kali dosamu, Sakur. Ah, ini ada Bang Mariam ini. Silakan Bang Mariam. Di mayoritas, Wan. Iya, oke. Bang Mariam, selamat siang. Selamat bergabung. Selamat siang. Ya, ini banyak jemaat ini hari Minggu, Bang Mariam. Mereka masih menyembah anak manusia. Coba dikasih pencerahan dulu, Bang. Supaya tidak menyembah. Uni Rifa, Dirgahayu Republik Indonesia ya. Uni Rifa. Ya, Dirgahayu Republik Indonesia. Temanya loh, tengoklah temanya tuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Oke, ya, ganti. aku kasih ininya ya, karena temanya itu aku kasih lah gambarnya ya. Apa temanya nih, Dah? Apa tadi temanya? Katanya Dirgahayu. Oke, Dirgahayu Uni. Udah kalian? Dirgahayu Uni Rifa. Sudah. Mumpung aku lagi maunya menjawab. Ya, silakan kan. Lagi nggak berminat ditanya. Aku lagi nggak berminat ingin tahu agama kalian. Aku lagi ingin menjelaskan agamaku sudah. Tugas Coba kalian kamu. hanya naikkan Roh Kudus, ku bilang. Aku minta Roh Kudus bertanya. Biasanya Roh Kudus pasti pandai bertanya kan? Bisa tanya nggak? Bisa ngomong nggak? Silakan bertanya aja. Baik, yang pertama, kami ini orang Kristen nggak suka bahas Al-Quran karena itu bukan kitab kami. Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Nggak perlu Ya, kau ceritakan yang kedua. sama aku. Apa Ya, urusannya dengar sama dulu. aku? Makanya dengar Kau dulu. curhat. Ya aku nggak butuh curhat. Lagi ngapain aku dengerin curhat orang? Yang kedua, kami mau tanya soal Alkitab, tapi kami tahu Rifa nggak paham. Ngapain tanya ke Rifa gitu loh? Ya turunlah kau. Ngapain kau di sini? Ya, begitu. Ya, ngapain kau di model- sini? Kok curhat? Oke, saya kasih kesempatan untuk Brother Mariam. Silakan, Brother. Pak Mariam, silakan. Ada Malah hak curhat. VIP untuk Pak Mariam sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Silakan bertanya. Emang zaman sekarang
Siapa yang masih menyembah manusia ini? Ada ini masih ada. Ya, saya kenalkan ya Bang Mayo, Bang Masa ini Mariam, kawan kalian Kristen. Silakan bincang-bincang. Beliau mengatakan tadi emang zaman sekarang masih ada yang menyembah anak manusia, masih ada. Malaka sama Kalau mayoritas. kalau si Malaka Iso ini dia ini bukan tidak tahu, dia tahu gitu loh. Jadi Dia berat tinggalin makan ini. Dia berat ini sebenarnya sih, karena ada tuntutan keluarga. Warisan Warisan. juga. Takut nggak dapat warisan dia nanti. bukan jadi si Malaka Iso ini mau dijelasin berkali-kali juga nggak bakalan nggak nerima. Dia menolak. Udah muter-muter hidupnya. Iya, kan dia sudah sering merenung ini Bang Mariam. Kalau di Komal saya ini Bang Masa ini sudah sering merenung. Kita hanya bisa teman-teman yang di atas dan di bawah. Mohon doakan kepada saudara kita, Bro Masaha. Semoga Tuhannya Yesus Bapak memberikan hidayah kepada brother kita Masaha dan brother kita Bang Mariam. Tolong diaminkan teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Bang Masaha dan Bang Mariam. Amin ya Allah. Amin. Jadi Lanjut. begini ya kawan-kawan yang sekristen ya. Ini kita tidak mau merubah iman kita ke siapa, tidak. Kita itu hanya membenarkan iman kita saja, bahwa selama ini apa itu iman, apa itu Tuhan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tuhan itu adalah sesembahan. Iman itu adalah yang kita yakini dan kita percaya. Yesus itu kita imani, kita percaya, bukan dalam status dia Tuhan yang Maha Pencipta. Itu keliru berat. Yang kita Tuhan itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang Maha Mencipta. Itulah satu-satunya sesembahan tertinggi karena hanya Dia yang bisa mencipta. Yesus itu adalah kita imani karena Dia pembawa firman. Kalau dibilang Dialah firman itu, bisa juga Dia bilang firman itu, karena kita harus artikan dulu firman itu apa. Sekali lagi saya bilang, firman itu adalah perkataan dan ucapan, bukan sesuatu hal yang harus kita analogikan bahwa firman itu adalah Allah. Bukan seperti itu. Allah itu memberikan pesan kepada kita umat manusia. Dengan cara apa? Pesan itu harus disampaikan melalui perkataan. Perkataan siapa? Kalau Allah itu turun kepada ciptanya nggak masuk akal. Jadi dia mengutus, ya, mengutus anak manusia, ya, yang diberikan kuasa keilahian, diberikan kuasa dia. Apa kuasanya itu? Ya, mujizat terjadi. Dia harus dibedakan. Tapi kalau di dalam kita berbicara status Yesus itu sebagai apa? Status Yesus itu tidak lebih daripada kayak kita. Kita lahir juga dari seorang rahim perempuan. Dia juga lahir dari seorang perempuan. Perbedaannya apa? Dia dikasih roh yang berbeda dari kita, Roh Kudus. Semua diberikan. Itu perbedaannya. Apakah dia berbeda? Apakah dia tidak dari Allah Bapa itu? Justru dia dari Allah Bapa itu, tapi statusnya dia di dunia ini bukan sebagai yang Maha Pencipta. Hanya itu saja. Tidak merubah kok kita mau ibadah kemana dan segala macam. Yang penting kita tidak keliru saja untuk penyembahan, gitu loh. Iman kita itu supaya tidak keliru, gitu loh. Kalau ditanya gini, jadi begini loh kawan-kawan, supaya kita kalau ditanya itu di kekristen, siapa Tuhanmu? Jangan bingung kita, Tuhan. Kalau ditanya Allah itu siapa? Tuhan. Roh Kudus itu siapa? Tuhan. Nggak bisa begitu kita menjawab. Kita sebagai orang yang berakal, kita harus menjawab, siapa Tuhanmu? Bapa, Allah Bapa. Siapa yang kamu imani? Siapa kamu yang imani? Siapa rasulmu? Kalau dibilang begitu, Yesus. Jangan kita berbicara hakikat dulu. Hakikat itu nanti. Memang benar, kita pun hakikatnya semua itu bersumber dari Allah Bapa ini yang Maha Pencipta ini, kalau hakikatnya. Gitu loh. Iya, itu Bang Mariam itu betul. Itu sebelum peristiwa 1 Samuel 8 ayat 7 itu Abang Mariam betul. Tapi setelah peristiwa 1 Samuel 8 ayat 7 semuanya berubah, Bang. Itu, Bang.
Nggak ada yang berubah, brother. Apapun itu semua, ini tentang sebenarnya kita ini siapa yang kita imani, kita sembah, sesembahan Bang. itu. Berubah ketika bangsa Israel menolak Tuhan sendiri sebagai raja mereka, semuanya berubah, Bang. Gitu, Bang. Di mana saya menolak Tuhan? Coba gue tanya sama lu, di mana? Aku masuk. Mas Aha, coba aku tanya. Kamu percaya tidak doktrin para Sabelian seperti Mikana dan Joshua Teu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Tidak setuju nih, itu tidak. Oke, buka Yohanes pasal 1 ayat 1 coba. Coba buka dan baca. Yang firman yang menjadi manusia itu ya? Yes, Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu aku nggak mengerti. Nggak, dulu masa kau mau aku model apa? Model ini, model bertanduk atau model malaikat maut? Kau yang mana? Coba pilih. Model ini, model bertanduk. Ah, yang mana model malaikat maut? Kalau model malaikat maut ku ganti nih. Cobalah, malaikat maut. Yang malaikat maut mana Uni? Cepat jawab dulu. Jawab dulu. Firman, pada mulanya firman bersama Allah. Ya, itu kita bahas ya. Nah, aku bisa membuktikan bahwa orang-orang Sabelian itu dibenarkan oleh ayat ini. Kita bahas ya pelan-pelan. Kita buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Percaya tidak kalau firman ini Yesus? Hah? Aku nggak mengerti Uni. Aku nggak mengerti itu soal Firman yang dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu merujuk kepada siapa? Ya sepertinya itu kepada Yesus ya. Oke, mari kita ganti dengan nama Yesus ya. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah Yesus. Nah, betul kan orang Wanes kan? Orang Wanes itu percaya kalau Yesus adalah Bapa. Itu sesuai dengan kitab suci kalian. Kenapa kalian tolak mereka? Iya, kan aku udah sering bilang Uni, kalau aku memahami Yesus itu sebagai Adam kedua. Aku tidak mampu menolak. Enggak, Yesus kan itu tadi sebagai kan firman gini dari loh. manusia, aku nggak bisa. Anda kan menolak doktrin dari Sabelian, oneness, monarki, modalism. Tahu tidak arti monarki, modalism itu? Artinya Yesus itu cuma punya satu pribadi, Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus. Tetapi mereka berubah model, bukan mereka, dia berubah model. Yesus itu di dunia menjadi manusia, di surga menjadi Bapa. Kemudian ketika dia punya tugas yang lain menjadi Roh Kudus. Nah, nanti kalau kita tanya sama orang Wanes bagaimana duduk di samping, itu tidak akan mereka jawab secara harfiah. Apa yang dikatakan oleh orang Wanes dibenarkan oleh doktrin Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus bersama Allah dan Yesus adalah Allah. Itu fix sesuai dengan doktrin Sabelian. Kalian yang mengimani Yesus dari sisi lain itu pakai dalil apa? Coba. Kalau si Maryam, dalilnya ada. Bapa yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, berupanya pun belum pernah kalian lihat. Si Maryam dibenarkan oleh dalil itu. Nah, kamu apa dalilmu? Coba. Apa dalilmu? Coba, dalilmu apa? Ya, kalau aku tuh memahami Yesus itu hubungan Yesus dengan Bapaknya itu seperti hubungan Ibrahim dengan Ishak gitu loh. Berarti Yesus itu manusia biasa? Manusia biasa yang bukan dari garis keturunan Adam. Artinya dia tidak dari keturunan Adam. Tapi dia manusia biasa. Ya, dia manusia. Ya udah kalau begitu kamu tidak menuhankan Yesus begitu. Gini. Nah, Tuhanmu siapa sekarang? Aku menuhankan dia sebagai raja bumi gitu loh. Berarti Tuhanmu banyak, raja bumi ada, raja akhirat ada, raja kelapa sawit ada. Nah, jadi gini Bang Maryam. Raja pohon kelapa juga ada gitu. Jadi beda-beda. Benar. Tadinya itu raja bumi. Jadi kalau tunggu. Kalau Yesus adalah raja bumi, kau percaya sampai Piccolo berarti? Yesus cuma raja di bumi. Kok melanggar aku turun dulu lah. Aku katanya melanggar ini, turun dulu aku Pandi. Nggak mau lah turun capek. Aku sama Bang Maryam aja deh. Begini Bang Maryam, jadi tuh silakan. Uni naik kembali ya Uni ya. Kenal lagi Uni, silakan lanjut. Nah, ini pemahamanku ya Bang Maryam ya. Jadi Tuhan Theos yang bernama Ayahanda Asyariah itu disembah itu karena dua alasan Bang Maryam. Sebagai Raja Langit dan sebagai Raja Bumi. Raja Langit artinya dia penguasa dunia spiritual atau gaib gitu loh.
Nah, begitu bangsa Israel menolak dia sebagai raja bumi, sebagai raja Israel, maka pribadi yang menggantikan itu juga disembah gitu loh, menjadi disembah. Jadi ada dua pribadi yang disembah, dan itu juga atas seizin Tuhan Theos sendiri, karena bangsa Israel sudah menolak dia gitu loh Bang Mariam ya. Ya, jadi begini loh brotherku Iso, kita ini sebenarnya sudah lama berdiskusi gitu ya. Intinya gini, raja yang di dunia sama yang kita bahas sesembahan yang tertinggi itu sudah jauh berbeda gitu loh. Raja itu saja yang sesembahan di dunia itu aja, itu ciptaan lo, bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang dicipta gitu loh. Dan Bang Iso sendiri tahu itu gitu loh. Semua raja-raja yang ada di dunia itu dia punya sembahan, namanya itu Sang Maha Pencipta itu, walaupun kita beda penyebutan nama. Nah sekarang yang jadi bingung saya sama Bang Iso itu adalah kok nggak sampai ke sana gitu loh, kok malah menyembah yang terlihat gitu loh, yang istilah kata kayak raja-raja itulah, raja-raja itu minta pertolongan juga kepada Sang Penciptanya. Lah itu loh yang saya maksud. Jadi betul, abang baca deh, abang baca 1 Samuel 25 ayat 23, itu menceritakan Abigail sujud kepalanya sampai ke tanah di hadapan Daud, gerakan seperti sholat umat Islam menuhankan Allah. Berarti kan Daud ini dituhankan oleh Abigail. Iya, makanya itulah tugas Yesus itu, tugasnya Musa itu, tugasnya Daud itu diturunkan, dan utusan-utusan lain diturunkan untuk membasmi itu, supaya manusia itu tidak bersujud kepada manusia, bersujudnya kepada yang Maha Penciptanya langsung. Itu loh. Pada poin itu seperti itu loh, brother. Bang Mariam. Makanya di mana Yesus itu ketika dia perjalanannya disuruh disuruh muridnya sujud kepada dia, ada gak? Nggak ada kan? Ada nggak satu pun? Coba lihat. Ada nggak satu pengikutnya Yesus, muridnya? Ya? Halo Bang. Padahal dia itu rajanya, padahal dia itu dibilang tuh rajanya Bani Israel lah, udah juru selamat lagi. Ada nggak? Abang lihat historinya di Alkitab sendiri. Satu saja manusia yang bersujud ke dia. Gak ada, brother. Karena itulah tugasnya beliau. Itu karena penyembahan kepada manusia itu, bersujud manusia kepada manusia, itulah yang makanya Allah Bapa itu mengutus, karena sudah nggak benar nih, gitu loh. Itu tugasnya, makanya diutus. Jadi kita harus bisa berbicara gini loh. Makanya saya bilang, jangan kita membawa hakikat dulu. Hakikat itu, kalau kita berbicara hakikat, jangankan Yesus, kita pun hakikatnya semua berasal dari Maha yang Pencipta itu. Cuman kita harus bisa berbicara status di keduniaan ini seperti apa. Kalau Yesus itu lahir dari seorang perut perempuan, sama seperti kita punya perempuan, ya kita bilang aja ya dia memang manusia. Kelebihannya, perbedaannya dengan kita manusia sekarang dengan dia, karena kuasa Allah Bapa itu, gitu loh. Iya. Itu Bang perbedaannya. Bang Mariam nggak paham kalau raja-raja Israel dan Yehuda itu dituhankan atas seizin Tuhan Theos gitu loh. Ya elah, siapa yang mengizinkan? Gak ada yang mengizinkan manusia bersujud dan menyembah manusia lain. Gak ada itu, di mana? Gak ada, brother. Baca makanya baca gitu loh. Kita udah lama diskusi ini. Tuhan Theos siap. mengatakan, silakan Ada saya ngomong sama Bang Melaka. Tadi itu Bung Rifa itu dia nanya. Jadi Bang Melaka menjawab, saya belum tahu dalilnya atau belum paham lah tentang Alkitab. Terus Kristianus ini mundur lagi Kristianus. Saya Kristen. Jangan mundur, diskusinya jangan mundur kawan. Apa yang disampaikan oleh Bang Mariam ini ditanggapi gitu loh. Enggak, saya ngomongnya sama Bang Malak tadi. Kalau nggak tahu dalilnya nggak usah naik, ya. Gitu loh, yang saya maksud. Bang Kristianus itu Islam atau Kristen ya? Aku Kristen.
Karena naik di sini siap ditanya. Ya masa kalau aku nggak tahu aku paksain jawab sih bang, gimana sih bang? Ya kalau nggak tahu ya aku diem lah bang. Bukan diam. Kita naik di sini. Oke, izin. Kita bersiap tanya. Baik, brother, saya tengahi dulu ya, izin dulu. Teman-teman ya, ini mungkin karena Sabtu Minggu ya. Ini lagi ada Uni. Tunggu saya tengok dulu nih. Ini mungkin karena Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu itu pasti kena masal kita. Yang TikToker, yang debaters itu pasti kena. Kalau hari Sabtu, hari Minggu. Ini Uni nggak kelihatan loh ini Uni. Bang Julius Kristen ya? Bang Julius. Halo. Woi. Apalah ini. Iya nggak kelihatan akunnya Uni. Coba ya. Nggak kelihatan. Kalau ngomong bang, jangan pakai bahasa kasar, itu di report sama TikTok. Sembarang. Kau atur-atur saya kau ini. Rumah saya kau atur-atur. Diam. Diam kau, diam. Ngomong sekali lagi turunin, Pan. Ngomong sekali lagi turunin dia. Jangan ngatur-ngatur kalian ini sudah menjajah Indonesia kaki butut kalian. Diam. Lagi atur Uni mau naik nggak bisa kau, ribut terus. Mana Uni? Coba masuk dari yang saya share Uni, dari mana ya? Jangan masuk dari WA Uni. Uni jangan masuk dari WA yang saya share itu linknya. Coba Uni cari akun saya terus masuk. Ini ada masalah kayaknya ini. Ini kan Sabtu Minggu itu kan TikTok itu kan bukan punya kita. Jangan lewat WA masuk. Jangan framing lah. Diam dulu kau. Bahasamu yang terlalu kasar, makanya. Diam dulu, anak sambal lah ini. Sistem yang. Oke, Kemaiko Makassar, Kemaiko. Kutanya kok, Kemaiko. Lihat tuh cara bicaranya. Kasar sekali. Kau ini ndak bisa orang bercanda. Kenapa? Tidak, terlalu kasar caranya. Begitu, brother. Aku bercanda ini. Uni terlalu kasar, makanya terreport sendiri sama TikTok. Karena TikTok. kalian itu punya mulut tadi, ini ada Uni di bawah. Nggak bisa lagi, saya tidak bisa. Iya, makanya kalau ngomong jangan kasar, santai Diam aja. dulu. Sendal, diam dulu kau. Uni mengeluarkan. Uni yang turunkan, silakan Bro Mariam sama Mas Ha ngomong, saya urus dulu Uni ini. Uni jangan masuk link lewat TikTok ya. Lewat WhatsApp, sorry. Uni masuk link lewat TikTok. Atau kalau tidak, ini Komal saya tutup, nanti kita buka lagi. Seperti itu. Gimana Uni? Ini demi Uni loh. Nggak bisa semua akunku share dulu. Oke, saya share ya. Itu apa? Unirifa 03 ya. Aku follow dulu ya. Oh, udah berteman. Unirifa 03. Saya share dulu ya. Nggak boleh mungkin lewat WhatsApp masuknya. Unirifa. Itu udah aku share di WhatsAppnya Uni. Coba lihat WhatsAppnya. Kalau tidak saya tutup dulu lah supaya Uni bisa naik gitu loh. Bang Mariam saya follow ya. Romo saya follow. Saya belum follow ternyata Romo ini. Bro Mas Ha, karena saya doakan kamu, jadi saya follow kamu. Ini Santos juga di bawah, ini jadi moderator, dia naikkan sembarangan. Riva kabur ya, Riva itu. Nah kan? Ini mulut-mulut monyet ini begini, framing aja taunya. Itu Santo di bawah Romo itu Santo, dia jadi moderator, dia naikkan sembarang orang ya. Bentar ku baptis dia itu Romo, baptis. Itu yang mana Santo? Itu Santo Asidik. Oh, Santo Sidik. Uni sudah bisa masuk Uni, coba monitor Uni, typing di bawah Uni. Kalau enggak saya tutup supaya kita buka yang baru. Nggak bisa, oke. Saya coba hapus dulu semua moderator ya. Saya coba hapus dulu semua moderator, semuanya. Terus saya tutup. Ini baluap monyet, memang monyet. Coba dilihat aja dulu. Bang Mariam, izin dulu Bang Mariam sama Bang Mas Ha, coba fallback saya bisa? Di fallback ya. Sudah follow saya, brother. Berarti harus turun dulu nih kalau fallback. Enggak, itu langsung aja yang warna merah itu ditekan, ikuti coba.
Kalau saya udah ya. Udah bang, udah aku udah follow. Aku sudah fallback semua, kita sudah berteman sebentar. Saya hanya tutup ini paling tutupnya 1 detik.